yang terjadi di lapangan adalah banyak orang sudah bayar tapi salah akad. Yang bawa Quran boleh buka nanti Qurannya, surat 9 ayat 60. Coba Bang Billy buka, bantu buka. Atau Bang Ibal. Jadi zakat itu Bapak Ibu 2,5% dari harta yang kita dapat. Ada dua cara. Boleh bayar 1 tahun setelah 1 tahun, tapi juga lebih baik disarankan bayar setiap bulan. Zakat apa itu? Zakat penghasilan. Contoh, walaupun ada perdebatan ya, ada yang bilang tidak perlu ada zakat penghasilan, ada yang bilang ini. Kalau saya jawabnya kalau orang masin tuh ada aja alasannya. Betul nggak? Zakat itu kan yang upah minimum zakat memang dihitung angkanya adalah 6 juta. Kesepakatan para ulama, para asatid itu 6 juta. Kalau dikeluarkan 2,5% itu cuma 150.000. Betul nggak? 6 juta kali 2,5%. Betul? Nah, 150.000 itu untuk zakat selama 1 bulan. Pertanyaannya sekarang, dari 6 juta dengan 150.000 pastikan lebih besar yang 6 juta. Nah, cuma orang-orang ngerasa saya sudah bayar zakat Ustadz, tapi salah akad. Maksudnya salah akad tuh gimana? Coba lihat surat 9 ayat 60, apa bunyinya? Bacakan artinya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Hanya untuk orang satu fakir, orang miskin, dan orang miskin, pengurus zakat, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, terus orang yang berhutang gorimin untuk jalan Allah, terus dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan dari Allah yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi di situ ada berapa golongan yang dikasih? 8. Ada berapa? 8. Nah, di mana letak kesalahannya? Jadi banyak jamaah ngerasa udah ngeluarkan zakat, apakah dari bisnis, dari usaha, laku jual tanah, terus tiba-tiba dia hitung 2,5%, ya kan? Misalnya contoh dapat duit 10 juta contoh, dikali 2,5% berapa? 250.000, betul kan? Karena dia ngerasa sudah pandai ngitung 250.000, lalu dia bilang, ih ada tetangga aku nih susah, langsung dia kasih 250.000. Terus dia bilang apa? Aku udah bayar zakat. Salah. Iya, ada masjid mau dibangun di sana, keluarkanlah zakatnya. Ini kan guru-guru, ini kan ada berapa guru yang sertifikasi. Lalu dia ngitung penghasilannya, dihitung-hitung, lalu dia bagi-bagikan. Nggak bisa gitu. Qurannya bilang apa? Untuk 8 golongan. Maka uang yang tadi keluar 250 itu harus dibagi dan diterima oleh 8 jenis manusia. Sampai sini paham nggak? Clear? Pertanyaannya, mana yang banyak di lapangan? Orang ngitung terus bagi seorang kan? Yang aneh juga kadang dia kasihnya ke anak yatim, kasih ke pondok pesantren, lalu dia bilang ini zakat Ustaz. Uang zakat itu harus dikumpulkan ke Baitul Mal atau ke Basnas atau ke rumah zakat atau apapun lah yang mengelola zakat. Kenapa dikumpulkan? Pak Urai misalnya gitu 150.000, Ibal 150.000, Pak Bako 150.000, Kang Ibad 150.000. Semua kita 150.000, terkumpul semuanya, dikali 10 orang misalnya atau 20 orang bayar zakat, baru dibagi 8, jadi hasilnya lebih banyak. Coba 150.000 Pak Urai bagi 8, dapat berapa mustahiknya? Coba bagi 18.000, apa nak kita beli kan? Jadi nyambung enggak? Kalau zakat itu harus dikumpulkan, kita sentralkan di pusat. Apakah Baitul Mal, apakah apa, terserah antum mau pilih yang mana. Saya tidak, bukan berarti saya ini orang Munzalan terus bayar zakatnya harus ke Munzalan. Terserah kakak-kakak pilih kemana. Tapi harus ngerti yang mana zakat, mana infak. Tadi ingat ya,
dia harus dikasih berapa? 8. Surat berapa ayat berapa? Surat 9 ayat 60. Dia harus dikasih ke 8. Sudah? Sekarang kalau yang kakak-kakak selama ini bantu, paman saya susah Ustadz, adiknya mama saya tuh janda, misalnya gitu ya. Dia ini orang tak mampu, saya kasih zakat ya, enggak boleh. Terus apa mereka? Namanya infak. Al-Baqarah 215. Coba buka. Nah, hari ini saya kasih 2 ayat. Nanti tolong Bang Billy posting ayatnya di grup itu ya, pakai Qur'an kan? Nah, Al-Baqarah 960 dengan 215. 2215. Al-Baqarah ayat 215. Coba buka. Boleh baca artinya Bang Billy? Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya, kemanakah saya harus menginfakkan harta saya? Satu. Jawablah wahai Muhammad. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Satu, orang tua. Jadi walaupun contoh ya kayak Nopi orang tuanya udah meninggal. Walaupun orang tua udah meninggal, kalau berinfak harus tetap ke orang tua. Ustadz udah meninggal, gimana caranya? Berinfaklah atas nama orang tua. Pak Cik orang tua udah meninggal, Pak Cik? Sudah meninggal. Pak Cik tetap harus berinfak untuk orang tua, walaupun sudah meninggal. Mau wakaf ke namanya, mau infak ke namanya, mau sedekah ke namanya, nyumbang masjid, nyumbang apa, niatkan atas nama orang tua. Jelas? Jelas nggak nih? Nomor 1 orang tua. Ini urutannya, tartil namanya. Jadi tidak boleh lompat-lompat. Yang kedua, Kaum kerabat. kaum kerabat. Berarti kalau Anggia berarti Anggita, keponaan, sisai misalnya gitu. Ibal berarti siapa misalnya gitu. Anaknya Mimip, anaknya ini sepupu, saudara, adik beradik, pamannya kita, adik mama saya, itu masuk dalam kerabat. Jelas enggak? Bukan zakat, tapi akadnya apa? Infak. Udah clear sini? Yang ketiga, Anak-anak yatim. barulah anak yatim. Kadang orang belum apa-apa langsung anak yatim. Padahal anak yatim nomor 3. Nomor 1 orang tua, nomor 2 kerabat, adik beradik. Ustaz, adik beradik saya jahat Ustaz. Itu jahat dia sama Tuhannya. Kita tetap harus baik. Kasih buah, belikan bingkai durian, belikan apa, terserah. Akadnya infak. Jelas enggak? Yang selama ini dipraktekkan orang apa? Dia niat zakat tapi bantu saudara. Enggak boleh, urutannya beda. Yang keempat, Orang-orang miskin. orang-orang miskin. Terus Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. orang dalam perjalanan musafir, ibnu sabil. Sekarang saya tanya, ada yang baru tahu atau udah tahu tapi belum jelas? Hari ini jelas nggak kira-kira? Jadi kemana kita mau ngalokasikan? Mana yang wajib? 1 ke atau 2-duanya? 2-duanya wajib. Zakat wajib, infak pun wajib. Kalau dirupiahkan gimana Ustadz? Nah, saya ngasih ilustrasi gambaran. Boleh ikut, boleh enggak. Tapi ini pilihan abang kakak. Contoh misalnya nih kita yang mempraktekkan Al-Baqarah 215 nih, 100.000 orang tua. Contoh. 50.000 kerabat. 25.000 anak yatim. 15.000 orang miskin, 10.000 orang yang dalam perjalanan. Berarti begitu kira-kira urutannya. Nominal gimana Ustaz? Mau dipukul rata semua? Silakan. Yang penting urutannya jangan sampai salah paham. Yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai abang kakak ngerasa sudah bayar zakat, ternyata salah akad. Yang banyak saya temui di lapangan tuh salah akad. Dia ngitung-ngitung seorang, keluar angka seorang, lalu nyalurkan seorang, dia bilang udah bayar dari zakat aku. Padahal salah akad. Banyak saya ketemu udah tua-tua pun masih belum paham. Maka di kesempatan ini saya mau kasih tahu sama abang kakak, itu hal yang selama ini jarang dibahas orang. Oke, sekarang ada apa di balik zakat? Masih ada waktu nih ya, 9 menit.
Ada apa di balik zakat? Kalau orang bayar zakat, ada doanya gini, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'ala laka tahura. Kita balik lagi ke angka tadi. Anggaplah 10 juta. 10 juta dikeluarkan zakatnya jadi 250.000. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah membalas apa yang kau berikan. Berarti yang 250.000 semoga dilipat gandakan. Dah? Yang kita keluarkan tadi 250 tuh dilipat gandakan. Wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberkahi yang tersisa. Berapa yang tersisa? 9.750. Jadi yang 250 dilipat gandakan Allah, yang 9.750 diberkahi Allah. Untung dua-duanya enggak? Yang keluar dengan yang tersisa untung enggak? Untung. Wa ja'ala laka tahura. Semoga Allah menjadikan 250.000 itu menjadi pembersih untuk semua harta-hartamu. Masya Allah. Kita harus jujur sama diri sendiri. Pasti ada duit-duit yang masuk ke dalam diri kita tuh yang mungkin kita juga tidak tahu jelas bersih atau kotornya. Maka dengan kita keluarkan zakat tiap bulan, Allah bersihkan semua harta kita. Karena gini, saya sih tidak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu. Abang kakak yang baik, kalau harta haram masih ada di saldo rekening kita, harta haram masih ada masuk dalam duit kita, ada di dompet kita, Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Pernah dengar istilah duit hantu dimakan setan? Tuh, begitulah terjadi kalau duit kita tak dikeluarkan zakatnya. Terakhir, Bang Billy, asisten bukakan Quran. Selama ini kakak-kakak, kalau dengar kata-kata musyrik, yang terlintas apa? Apa kerjanya orang musyrik tuh? Nyembah selain Allah. Pekerjaan batil tuh contohnya apa? Merampok, mencuri lagi. Musyrik. Syirik. Percaya kepada yang selain Tuhan. Percaya kepada selain Allah. Terus apa lagi? Datang ke dukun, datang ke tukang ramal dan seterusnya. Itu musyrik. Bang Billy buka surat 41 ayat 6. Nanti Bang Billy catat ininya ya, ayat-ayatnya, posting di grup nanti ya. Tak tolong ya. Ayat 6 terakhir sekali bagian terakhirnya. Dan celakalah, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Bahasa Arabnya apa, coba baca? Wailul lil musyrikin. Wailul lil musyrikin. Dan celakalah orang yang mempersekutukannya. Celaka tuh berarti tidak mungkin bisa menang. Otak kita bilang, siapa yang celaka nih? Orang musyrik. Oh, musyrik. Pemahaman kita musyrik itu kafir. Musyrik itu datang ke dukun. Musyrik itu nyembah pohon. Musyrik itu percaya sama Tuhan selain Allah. Itu otak kita kan? Selama ini betul nggak? Coba baca ayat 6-nya. Ayat 6, 7-nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Masya Allah. Jadi jangan dikira musyrik itu hanya nyembah pohon, nyembah berhala, ndak bayar zakat tuh musyrik. Bukan kata saya loh ya, kata Quran di surat 41 ayat 6 sampai 7. Jadi kami ini Ustaz bayar zakat ke? Ada dua jenis. Ada orang yang wajib zakat, ada orang yang belajar berzakat. Saran saya kakak-kakak, walaupun mungkin secara hitung-hitungan duit kita belum masuk zakat, saran saya keluarkanlah 2,5% tiap bulan. Cobalah hitung. Kakak dapat gaji misalnya 6 juta kali 2,5%, berapa sih zakatnya? Cuma 150.000. Berani pergi ke Mega Mall bawa duit 150.000? Berani. Beli cincin berapa juta tuh? Langsung betapuk semua cincin. Untung aku tak pakainya, kata dia. Untung aku tak pakainya, kata dia. Yang udah telanjur pakai itu cobalah anak sikit, ya.
Nggak bayar zakat sama dengan musyrik. Bukan kata saya, kata Quran surat 41 ayat 6 sampai 7. Siapa yang baru tahu? Baru tahu nggak? Berarti mulai hari ini, minimal bulan depan, kalau mengeluarkan duit, pisah-pisah. Ini zakat, ini infak. Orang tua saya udah meninggal, Ustaz. Gimana saya berinfak? Berwakaflah, berinfaklah, bersedekahlah atas nama beliau. Jelas ya? Bang Ibal misalnya, nah, infak atas nama orang tua. Saya infak atas nama orang tua. Bu Endang punya orang tua, Pak Bako punya orang tua. 4 berarti. Ya kan? Ustaz masih hidup, nah, berarti antarkan duitnya. Bantu, kasih. Salam tempel. Ustaz jauh, oke transfer. Ustaz nggak bisa, orang tua saya nggak ngerti ini. Cari orang yang bisa ngerti, titipkan, penuhi kebutuhannya. Bisa belikan listrik, voucher listrik. Antarkan sembako. Kalau ada niat, coba diulang. Pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Jelas ya ibu-ibu ya? Ada yang mau tanyakan enggak? Ada waktu saat 5 menit. Nih, banyak juga yang baru tahu. Oh, baru tahu Ustaz, baru tahu berarti selama ini saya salah akad. Memang banyak orang selama ini ngerasa sudah bayar zakat tapi salah akad. Ayo, ada yang mau nanya enggak? Jadi, kemana kita mau bayar zakat? Tanya sama Bang Billy ya. Kalau mau ini sama Kak Anggia. Gimana? Sebenarnya sih apa yang tadi Ustaz bicarakan itu alhamdulillah dan kita jalankan. Ya. Memang beda salah di akadnya gitu kan. Ya. Apakah artinya selama itu Nggak dapat pahala musyrik gitu loh? Nah, Karena belum tahu tadi. ya, kalau tidak tahu ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu apa? Diampunkan, dimaafkan. Alhamdulillah. Tapi tergantung nggak belanjaan dengan zakatnya banyak mana gitu. Enggak, tapi kan minimal dari 2,5% itu yang udah dialokasikan untuk itu plus yang infak. Nah, tinggal Bang Andi dipisah plotnya. Maksudnya gini, contoh ya, 2,5% ini zakat, berarti 250.000 misalnya gitu. Contoh 10 juta nih, contoh duit ya, biar gampang. Habis itu, azan. Habis itu 150 ini untuk infak atas nama orang tua. Yang ini nih. Jadi duitnya misal diakumulasi total 1 juta rupiah, tapi nanti dipisah-pisah dibilang ini zakatnya sekian, ininya sekian. Antum yang ngasih tahu. Kalau di Baitul Mal Munzalan kita bantu jamaah. Sebelumnya saya maksudnya di badan yang dicatat kan. Ya. Cuman menambah yang itu tadi ke orang tua ini langsung dialokasikan ke situ. Iya. Karena dia tahu akad itu seperti itu. Ya. Sekarang udah itu di stop langsung pakai distribusi gitu. Boleh. Yang penting zakat sebaiknya dikumpulkan di amil, badan amil, apakah Baitul Mal, apakah apa Basnas atau apa terserah, pilih supaya bisa diakumulasikan dengan pembayar zakat yang lain. Karena tadi kalau zakat kita sendiri dibagi 8 terlalu sedikit. Gitu kira-kira. Sip? Oke. Nanti kalau ada yang mau ini kita diskusi habis sholat zuhur insyaallah. Begitu kira-kira Pak Ci, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita tentang perbedaan antara zakat dengan infak di siang hari ini di rumah Pak Ci yang insya Allah penuh keberkahan ini. Dan mudah-mudahan rumah ini selalu diberkahi Allah, dirahmati Allah. Pak Ci, Mak Ci sekeluarga dikasih rumah tangga yang selalu harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak, cucu, menantu soleh soleha. Dan mudah-mudahan Mak Ci segera dapat menantu, ya. Pak Ibad dapat anak insya Allah karena sudah lama puasanya. Jangan lupa baca doa Allahumma lakasumtu. Nah, buat abang kakak silakan nonton lagi video ini nanti biar bisa dicerna. Ada apa-apa nanti bisa kita sharingkan. Terima kasih banyak, jazakumullah asal jaza. Yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.